Ya, kita akan menggali lebih dalam apa saja dari 21 poin yang kemudian ditawarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk perdamaian di Gaza, Palestina. Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan yang sudah hadir duduk bersama saya di Studio TV One. Ini sudah ada Pak Hasibullah Satrawi, pengamat politik Timur Tengah UIN. Selamat malam Pak Hasib. Selamat malam Mbak Vena. Saya bukan dari UIN ya, takutnya nanti malah non-lembaga pengamat Timur Tengah aja. Oke, baik. Ya. Selain itu juga kami sudah terhubung pemirsa bersama dengan Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI. Selamat malam Prof. Hikmahanto. Selamat malam Mbak Vena. Oke, kita terlebih dahulu ke Prof. Hikmahanto ya. Prof, ini kalau kita lihat sudah beredar bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump menawarkan 21 poin perdamaian di Gaza, Palestina. Tapi sampai saat ini kita juga belum mendapatkan detail apa saja poin-poin yang kemudian diusulkan oleh Donald Trump tersebut. Isinya itu sebetulnya apa aja Prof? Apakah sudah dapat informasi sedikit? Wah, saya nggak dapat. Bahkan Bapak Presiden juga ketika diwawancara sama wartawan kan juga tidak membuka ya. Beliau hanya bilang ya mudah-mudahan akan ada terobosan. Nah, tapi kalau saya boleh menduga-duga, paling tidak ada 5 isu yang akan ada di dalam 21 poin itu. Pertama adalah pengakhiran dari serangan oleh Israel. Ya, serangan ke Gaza. Dan ini sudah ditunjukkan pada masyarakat dunia ketika banyak delegasi dari negara-negara melakukan walkout ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memberikan pidato. Artinya negara-negara sudah tidak lagi mau menerima alasan yang selalu digunakan Israel bahwa serangan terhadap Gaza itu karena merupakan serangan balasan terhadap Israel ke Hamas ya pada tanggal 7 Oktober atas peristiwa 7 Oktober 2023. Jadi ini pengakhiran. Tapi yang kedua juga tentu harus ada pengembalian dari sandera oleh pihak Hamas kepada Israel dan kemudian juga tidak ada lagi serangan dari Hamas ke Israel. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, dugaan saya adalah Palestina itu akan diakui kemerdekaannya, tidak hanya oleh oleh Amerika Serikat, tetapi oleh Israel, karena kita tahu bahwa kalaupun sudah banyak negara, 157 negara sudah mengakui Palestina sebagai negara, kalau Israel masih bercokol di sana itu tidak akan efektif. Sama ketika kita juga sudah memproklamasikan, kemudian kita juga sudah mendapat pengakuan dari negara-negara seperti Mesir dan lain sebagainya. Kalau Belanda masih bercokol di sana, ya tidak akan selesai serangan-serangan dari Belanda ke para pejuang kita. Baru selesai itu ketika Belanda menyerahkan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 49. Jadi ini yang sangat monumental nantinya. Dan kemudian yang keempat, tentu apa jaminan bagi tidak adanya serangan dari Gaza, dari Palestina kalau misalnya sudah merdeka ke Israel. Nah, ini yang Bapak Presiden sudah sedikit bocorkan mungkin, bahwa masyarakat internasional yang menjamin, dan kalau dimandatkan oleh PBB, maka ada peacekeeping operation, di mana Indonesia kita akan bersedia untuk menyumbang prajurit kita sampai 20.000 bahkan lebih katanya Bapak Presiden. Dan yang terakhir adalah rekonstruksi dari Palestina. Dan ini akan menjadi beban dari negara-negara Arab yang ada di sekitar, ya, mereka akan merekonstruksi, memulihkan kembali Gaza, karena mereka juga tahu bahwa rakyat Palestina harus tinggal di Palestina. Mereka tidak boleh misalnya keluar ke negara-negara perbatasan mereka, Mesir, Yordania. Karena apa? Ini masalah tanah, bukan masalah solidaritas agama. Jadi 5 poin itu, tapi dengan catatan bahwa ada kemungkinan yang berbicara dengan Hamas itu tidak bisa mungkin negara-negara Arab ya. Nah, mungkin dugaan saya itu Indonesia akan, Bapak Presiden akan mempunyai tanggung jawab untuk berbicara dengan Hamas, bahkan juga berbicara dengan Iran untuk bisa memastikan bahwa tidak akan ada serangan-serangan dari Gaza
ke Israel seperti itu. Oke, baik. Ada beberapa poin yang kemudian disampaikan oleh Prof. Hikmahanto, termasuk juga rekonstruksi Gaza dan juga pembebasan sandera. Kalau dari Pak Hasib, mungkinkah ada bocoran Pak, sebetulnya poin-poin 21 ini apa saja yang ditawarkan? Ya, terima kasih Mbak Vena. Sebelum lebih dalam bahas tentang 21 poin ini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Pak Presiden, baru mendarat kembali di Indonesia. Dan rasa-rasanya kita sebagai bangsa Indonesia pantaslah mengucapkan terima kasih atas ide-ide Indonesia yang diduniakan. Walau bagaimanapun beliau berarti menjadi juru bicara keindonesiaan tentang bagaimana Indonesia melihat persoalan-persoalan di dunia. Nah, terkait dengan 21 poin, saya terus terang baru baca update-nya di salah satu koran di Timur Tengah dengan mengutip salah satu media di Israel, yaitu Time of Israel. Dari 21 poin itu sebenarnya memang hal-hal yang selama ini sudah berkembang, bahkan tadi juga dibahas oleh Prof. Hikmahanto. Misalkan poin pertama adalah tentang Gaza tidak akan menjadi tempat bagi kelompok-kelompok ekstrim dalam tanda kutip. Artinya deradikalisasi Gaza. Dan yang kedua juga terkait dengan pemerintahan transisi yang tadi disinggung, itu juga dibahas bahwa Gaza akan dipimpin untuk sementara oleh pemerintahan teknokratis. Bahkan sekarang lebih maju di Timur Tengah itu sudah mulai muncul nama-nama yang diperkirakan akan memimpin pemerintahan transisi ini, terutama salah satu namanya adalah Tony Blair, salah satu tokoh barat menurut saya, yaitu mantan Perdana Menteri Inggris yang sangat legendaris karena dulu peristiwa penyerangan Irak tahun 2003 dengan Bush Junior, ini adalah aktor utamanya. Dan kita tahu Tony Blair menjadi salah satu tokoh berkaitan dengan Timur Tengah karena dia pernah menjadi utusan khusus kuartet perdamaian, yaitu PBB, kemudian Rusia, Amerika, dan Uni Eropa sebelum mandek. Dan ada banyak lagi, termasuk diantaranya pembebasan sandera. Kalau 21 ini disepakatin berdasarkan draft yang saya baca, itu 48 sandera Hamas akan dibebaskan pada hari pertama, dan ribuan tahanan Israel termasuk yang ditangkap pasca 7 Oktober itu akan dibebaskan. Dan poin berikutnya tentang Qatar juga, bahwa Qatar tidak akan diserang lagi. Jadi ada komitmen Israel tidak akan menyerang Qatar lagi. Begitu juga Gaza. Gaza tidak akan diduduki atau tidak akan dianeksasi oleh Israel. Bahkan dijelaskan atau ditekankan bahwa masyarakat Gaza juga tidak akan dipaksa keluar. Justru Gaza akan dibikin kayak semacam pengembangan ekonomi baru untuk menjadi sebuah kota yang lebih layak dan bagus bagi warga Gaza. Banyak lagi, termasuk kehadiran pasukan perdamaian untuk memastikan agar situasi di Gaza berjalan dengan baik. Termasuk juga soal bantuan akan disalurkan di bawah lembaga-lembaga internasional, tidak dikontrol oleh Amerika dan Gaza Foundation yang dilakoni atau diotaki oleh Israel dan Amerika. Dan juga itu poin-poinnya. Hamas bahkan diberitakan juga di TV One sendiri bahkan juga udah menyatakan siap untuk tidak memaksakan diri ambil bagian dalam pemerintahan ke depan. Jadi Hamas berkomitmen kalau ini betul-betul berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh negara-negara Arab, Islam, dan juga Hamas sendiri, yaitu bahwa mereka siap untuk total kartu seperti ini kalau Israel dan Amerika juga total komitmen. Cuman sekali lagi menurut saya ini baru di atas kertas. Kalau dibaca dari misalkan perkembangan 2 hari ini, katakan waktu Netanyahu menyampaikan pidato di PBB, maka sebagian orang sudah mulai pesimis kembali. Kenapa? Karena kita tahu Netanyahu sudah minta memaksa agar Hamas menyerahkan senjata dan menyerah. Nah, itu poin yang tidak pernah diterima oleh Hamas gitu. Berarti kalau Netanyahu bersikeras dengan pikiran itu, kemungkinan besar 21 poin ini ada di antaranya yang tidak disetujui. Misalkan ini wacana yang berkembang di hari
sehari 2 hari terakhir ini. Oke, saya mau kembali ke Prof. Hikmahanto. Prof, ini berdasarkan keterangan yang disampaikan juga oleh Pak Hasip, poin-poin yang dibaca dari sumber yang sudah didapatkan oleh Pak Hasip, tentunya ada yang menarik. Salah satunya tokoh yang sudah dipilih untuk kemudian Tony Blair ya sebagai... Itu tidak ada dalam teksnya, tapi dia berkembang sekarang di koran-koran di Timur Tengah tentang orang atau sosok yang akan menjadi pemimpin transisi Gaza itu. Nah, selain itu juga ada komitmen untuk Qatar tidak diserang lagi dan juga Gaza tidak dianeksasi oleh Israel. Poin-poin tersebut menurut Anda, Prof, realistiskah untuk kemudian diterapkan? Ya, sebenarnya realistis ya, karena pertama ya, kalau misalnya ada pemerintahan transisi ya, dulu kita pernah juga pada waktu Irian Barat ya, ada UNTEA. Bukannya tidak mungkin bahwa dalam pemerintahan transisi ini akan dipilih seorang figur. Nah, tentu figur ini yang tentu memiliki kredibilitas baik dari rakyat Palestina, dari negara-negara yang berkomitmen gitu ya, dan juga ya harus dianggap netral. Nah, yang saya khawatirkan kalau misalnya Perdana Menteri Inggris Tony Blair, walaupun sudah diwacanakan, tapi banyak orang yang akan mengatakan, bukankah dia masih ada keterikatan dengan pihak Israel ya, dengan foundation-nya dan lain sebagainya lah begitu. Jadi ini juga akan menjadi wacana yang panjang gitu ya. Mungkin saja yang dimunculkan justru mereka yang dari Timur Tengah begitu ya, yang pada saatnya nanti kalau sudah ada transisi, kemudian bisa diserahkan kepada pemerintahan definitif dari Palestina yang dipilih secara demokratis. Yang kedua berkaitan dengan aneksasi dari Gaza, itu Amerika Serikat, Donald Trump ditanya ya, tapi jangankan Gaza, tepi barat apakah akan diperbolehkan Israel melakukan aneksasi? Trump bilang enggak, saya nggak akan bolehkan. Ya, saya nggak akan bolehkan. Karena kuncinya tuh di Amerika Serikat sebenarnya. Ya, kalau Israel sekarang katakanlah tidak didukung oleh Amerika Serikat, Perdana Menteri Netanyahu, dia akan berhenti. Siapa yang dia bisa memayungi dia kalau bukan Amerika Serikat? Jadi dalam konteks seperti ini ya memang Israel itu, Netanyahu tidak akan mengembangkan ide Israel Raya mungkin ya, bahkan juga membuat negara-negara Timur Tengah yang lainnya khawatir ya karena serangan ke Qatar misalnya begitu. Jadi itu juga salah satu komitmen yang harus dipegang oleh Israel. Nah, itu yang Amerika Serikat ini sekarang ini kan Presiden Trump ini kepingin sebenarnya juga ingin dapat Nobel Prize ya. Dalam pidatonya kan dia bilang bahwa saya udah banyak yang bicara nih bahwa saya harus dapat Nobel Prize gitu ya. Mungkin dia ingin realisasikan dalam konteks seperti ini, sehingga bagi negara-negara Timur Tengah mungkin ya silakanlah Anda mau dapat Nobel Prize. Yang penting adalah rakyat Palestina ini tidak kemudian dihabisi oleh kekejaman dari pihak Israel. Menarik ya kalau kita lihat juga poin-poin perdamaian yang diusulkan oleh Amerika Serikat ini juga telah didengar oleh negara Muslim dan negara Islam dan juga negara Arab. Tapi pertanyaannya, apakah poin-poin tersebut merupakan hasil rembukan atas pertemuan Amerika Serikat bersama dengan negara Arab dan juga negara Islam tersebut, atau sebetulnya ada poin-poin lain yang sempat diusulkan oleh Amerika Serikat? Kami akan bahas untuk Anda usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali sesaat lagi. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, pemirsa, kami hadirkan informasi berikut ini. Ada ribuan warga yang menggelar aksi turun ke jalan sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina yang mengalami genosida dari Zionis Israel. Aksi solidaritas untuk Palestina kembali ramai di jantung kota New York. Ribuan orang memadati Times Square sebelum berjalan menuju kawasan markas besar PBB. Pada hari itu bertepatan dengan akan berlangsungnya pidato Benjamin Netanyahu di sesi General Debate sidang Majelis Umum PBB ke-80. Masa demonstrasi terpusat di sebuah taman di seberang gedung PBB. Meski ada masa tandingan, aksi berlangsung tertib dan damai. Kami ajak Anda untuk mengupdate informasi terbaru dari New York, Amerika Serikat. Sudah ada rekan kami
Yandri Subekti di sana. Selamat malam waktu Jakarta. Yandri, bagaimana kondisi di New York saat ini? Benar sekali, tadi adalah sesaat ataupun saat Benyamin Netanyahu pidato dalam sesi general debate. Dari pagi, masa dari wawancara saya dengan panitia penyelenggara atau koordinator demo, sekitar lebih dari 15.000 warga dari berbagai latar belakang usia ini ikut tumpah ruah pertama kali turun ataupun berkumpul di Times Square. Seperti diketahui, Times Square adalah merupakan pusat ikonik kota New York, kemudian berjalan melintas kota sekitar 2 kilometer berjalan menuju ke lokasi Benyamin Netanyahu bicara, yaitu di markas besar PBB, dan mereka berkumpul di sebuah taman yang berseberangan langsung dengan gedung PBB. Memang tidak mungkin bisa tidak terpantau oleh mereka yang mengikuti sidang, namun kegiatan atau acara tersebut memang cukup menarik perhatian. Juga beberapa media nasional ikut meliput. Dan di sana mereka berorasi kembali mengecam setelah mengetahui akan isi atau materi dari pidato Benyamin Netanyahu yang terus akan menegaskan akan melakukan perang melawan Hamas, dan juga mengecam sejumlah negara yang memberikan pengakuan kepada kemerdekaan Palestina dan juga menolak akan solusi dua negara. Kemudian Netanyahu juga tidak menerima atau menolak akan tuduhan aksi genosida yang dilakukannya, dan ini tentunya menambah semangat para demonstran untuk terus melakukan aksi serupa, dan diperkirakan nanti aksi gelombang demonstrasi solidaritas terhadap rakyat Palestina ini akan terus berlangsung seperti saat ini di hari atau di akhir pekan yang memang biasanya rutin diadakan aksi demonstrasi. Dan menarik sekali, Vena, kemarin aksi demonstrasi yang berlangsung hari Jumat diakhiri dengan sholat Jumat berjamaah bagi demonstran yang beragama Islam. Dan yang menariknya sekali, saat Presiden Kolombia Gustavo Petro melintas di kawasan tersebut ikut bergabung, bahkan mau menunggu sekitar beberapa menit, 10 menit lebih untuk melihat ataupun menyelesaikan sholat jamaah. Dan usai sholat jamaah Jumat tersebut, Presiden Gustavo Petro naik ke podium memberikan orasi mendukung apa yang telah dilakukan oleh para demonstran untuk menentang ataupun juga mengecam pidato Netanyahu yang masih terus akan melakukan perang melawan Hamas maupun menolak solusi dua negara. Bahkan Gustavo yang dikawal ketat oleh petugas keamanan juga memberikan statement menyatakan bahwa negaranya siap memberikan dukungan termasuk juga bantuan militer maupun finansial, serta melakukan pemblokadaan hubungan dagang ataupun hubungan lainnya dengan Israel, hingga akhirnya Israel mau mendengarkan aspirasi dunia. Yandri Subekti, terima kasih atas laporan Anda langsung dari New York, Amerika Serikat. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Hasib. Pak Hasib, rencana dari poin-poin perdamaian di Gaza yang ditawarkan oleh Amerika Serikat ini kan juga sudah didengar oleh negara Arab dan juga negara Muslim. Apakah sebetulnya poin tersebut memang murni diusulkan oleh Amerika Serikat atau sebetulnya ini adalah hasil dari pertemuan yang digelar kemarin? Ya, siapa yang mengkonsep dan siapa yang menulis tentu kita nggak tahu, tapi kemungkinan besar adalah dari pihak Donald Trump ya. Walaupun memang saya yakin poin-poin ini salah satunya dijadikan sebagai pembahasan di dalam pertemuan tanggal 23 kalau tidak salah, setelah dari PBB, dari pernyataan di PBB lalu kemudian pertemuan-pertemuan itu. Saya ada 3 Mbak catatan tentang ini menurut saya. Yang pertama, dalam konteks bursa nama-nama calon pemimpin Gaza ke depan, yang sekarang mulai ada Tony Blair, bahkan patut diduga Obama juga mulai masuk ya, karena kita lihat yang terbaru Obama tiba-tiba kritis terhadap Israel. Ya. Kita tahu mantan Presiden Obama ini memang dengan Netanyahu tidak terlalu baik, tapi di tengah dunia lagi kritis sama Israel dan Obama menyampaikan pendapat, bisa jadi itu juga menjadi lirikan gitu. Cuman maksud saya ingin mengatakan sebenarnya Indonesia juga punya peluang kalau ingin mendorong nama-nama tertentu. Kita tahu banyak punya nama-nama legendaris tentang rekonsiliasi, tentang konflik, ada Pak JK, ada mungkin Pak SBY dan mungkin pejabat-pejabat yang sudah punya nama lain gitu ya. Dan kalau didorong oleh Pak Prabowo mungkin, kenapa saya katakan mungkin? Saya ingin mengatakan
yang dikatakan Pak Prabowo di PBB kemarin itu betul-betul punya pengaruh. Selain kita lihat dari kutipan orang-orang, yang terbaru adalah justru Netanyahu sendiri ketika pidato di PBB dia kayak menyinggung secara tidak langsung bahwa ada orang yang semangat, maksudnya Pak Prabowo gitu ya, dan bahkan mungkin kita akan mencatat yang disampaikan termasuk mengakui Israel, bahkan Bibi bilang atau Netanyahu bilang kalau mengakui Israel akan punya akses kepada perkembangan teknologi termutakhir dan lain sebagainya. Nah itu artinya apa? Berarti statement Pak Prabowo sebagai pancingan diplomasi dengan mengatakan kalau Israel mengakui Palestina merdeka, kami juga siap bahkan menggaransi kerjasama juga dengan Israel. Ini sebenarnya pancingan diplomasi. Dan kalau itu adalah pancingan, maka bisa dikatakan berhasil metode itu karena Netanyahu terpancing dan memberikan statement yang kurang lebih ada kaitan dengan itu. Bahwa kalau kerjasama dengan Israel, maka akan mendapatkan akses kepada teknologi-teknologi termutakhir. Jadi oleh karena itu saya berpandangan kalau Pak Prabowo dalam ini kan istilahnya nama harum-harumnya beliau pada momen seperti sekarang juga menyodorkan nama-nama lain dari Indonesia yang insya Allah bisa diterima oleh Barat dan Timur. Kan ini kebutuhannya sekarang adalah bukan hanya diterima di Arab, tapi juga bisa diterima di Barat sebagai bagian daripada koalisi Israel. Itu satu catatan saya. Dan yang kedua, apapun yang dibicarakan dalam 21 poin atau dalam beberapa hari terakhir ini, saya menduga dengan keras penentunya adalah pertemuan Netanyahu dengan Trump besok Senin. Okay. Kalau skenarionya seperti 7 Juli, waktu Trump dan Bibi ketemu terakhir lalu dengan norak dalam tanda kutip Bibi pengaruhi Trump dengan kasih usulan untuk dapat Nobel perdamaian dan itu peristiwa terakhir dan ternyata setelah itu Trump begitu loyal sama Netanyahu. Takutnya besok tiba-tiba dia ketemu Trump, dia kasih piala bahwa ini adalah Anda dapat Nobel perdamaian. Gitu ya. Lalu kemudian yang awalnya mau kritis sama Netanyahu tiba-tiba nggak jadi kritis, bisa wassalam. Bisa berakhir ini 2-1 seperti harapan dunia pada pertemuan Trump dengan Netanyahu pada bulan Juli kemarin. Waktu itu dikatakan wah ini akan segera ada genjatan senjata, tapi Netanyahu tidak pernah mau berakhir. Dan catatan saya yang terakhir tentang ini adalah tetap aja ada potensi ini politik di atas politik. Okay. Ini adalah strategi. Kenapa? Kalau dibaca secara holistik, ini kan sebenarnya sekarang ada 2 proposal. Proposal yang dimainkan oleh Prancis dengan Arab Saudi dengan membawa bendera two-state solution, pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina yang sekarang hampir menjadi konsensus internasional, ijma' dauli kalau dalam bahasa Arab. Semua orang bicara tentang ini. Lalu tiba-tiba datang Trump dengan proposal 21 poin ini. Dan poinnya paling jauh yang saya baca adalah tentang penghentian perang di Gaza. Tidak ada tentang kemerdekaan Palestina dan two state nggak ada. Ya, sejauh yang saya baca di sumber yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau ini betul, maka ini menjadi kayak semacam reduksi, kayak semacam meredam potensi masyarakat dunia yang akan mengakui kemerdekaan Palestina, solusi 2 negara, lalu kemudian menjadi dipersempit menjadi sebuah persoalan perdamaian dan penghentian perang di Gaza semata-mata. Bukan berarti penghentian perang itu tidak penting, tapi yang jauh lebih penting setelah itu adalah kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi 2 negara yang berdampingan secara damai dengan Israel. Itu yang sekarang menjadi mandat internasional. Saya mau ke Prof. Hikmahanto. Prof, silakan direspon. Ya, pertama ya, saya menduga ini ada pekerjaan khusus yang diberikan kepada Steve Witkoff oleh Presiden Trump, yaitu menjelang pertemuan yang dilakukan di New York di gedung UN. Untuk apa? Kemarin ini mungkin beliau menginterview dari pemimpin-pemimpin yang diundang. Apa sih yang Anda kehendaki dari Israel? Apa sih yang membuat Anda tahu betul bahwa kekerasan ini harus dihentikan dan kemudian harus ada perdamaian? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Memang dari pidato dari negara-negara yang diundang itu terus terang sangat keras sebenarnya, termasuk Bapak Presiden. Ya, walaupun Bapak Presiden tidak menyebut Israel dan menyebutnya sebagai human catastrophe. Ya, kenapa human catastrophe? Karena memang tidak ada pengadilan yang sudah memutus bahwa itu genosida, kan masih belum. Bahwa dugaan ke sana iya, tapi Bapak Presiden menggunakan istilahnya human catastrophe.
Dan beliau juga mengatakan bahwa kita bisa merasakan betapa rakyat Palestina itu dijatah seperti apa. Nah, oleh karena itu semua dikumpulkan oleh Steve Witkoff mungkin gitu ya. Karena itu nanti kalau dari Erdogan juga ada kata-kata tertentu yang dia keras tapi ada seolah-olah solusinya. Dan Bapak Presiden juga sudah menyampaikan kan solusi bahwa nantinya Israel, karena Israel itu sangat ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan ini yang dijadikan bargaining chip oleh Bapak Presiden untuk mengatakan boleh kamu mempunyai hubungan dengan kita, tapi akui dulu Palestina. Dan soal keamanan biar masyarakat internasional yang melakukan itu. Nah, jadi itu sudah dilakukan dan kemudian diterjemahkan oleh Steve Witkoff dan disampaikan oleh Donald Trump. Dan pada waktu para pemimpin diajak bertemu itu sebenarnya sudah siap gitu ya untuk ini kira-kira seperti ini, kira-kira ada perubahan atau enggak gitu ya, dan perlu didapat endorsement dan komitmen dari negara-negara yang diundang. Nah, setelah itu kemudian ada pertemuan dengan Netanyahu, ya kan? Nah, Netanyahu nanti akan dibilang sama Trump, ini udah ada komitmen seperti ini, ya, ini yang terbaik, dan ya mau tidak mau kamu harus terima. Dan sekarang Anda lihat di PBB Majelis Umum ketika kamu pidato gimana tuh negara-negara sikap itu kan. Jadi Trump itu dia punya senjata juga untuk memaksa Netanyahu untuk mau menerima, karena apa, masyarakat internasional sudah meninggalkan, dan saya sebagai negara Amerika Serikat saya nggak bisa sendirian aja nih ya, secara moral saya udah dinyatakan udah salah sama negara-negara Eropa dan lain sebagainya, walaupun Trump mengatakan bahwa saya bingung nih, Hamas melakukan serangan ke Israel, Hamas melakukan penyanderaan, kok mereka malah dihadiahi dengan kemerdekaan pengakuan dari Palestina. Itu kan diulang juga oleh Netanyahu. Nah, tapi kan Netanyahu dan Trump dalam posisi sekarang itu menganggap bahwa rakyat Palestina adalah Hamas. Padahal kan nggak seperti itu. Kalau kita lihat tadi di New York itu, para pendemo muncul di situ, mereka tidak mempermasalahkan Hamas. Bukan berarti kalau demo itu terus kemudian mendukung Hamas, sama sekali tidak. Sama dengan Indonesia, kita nggak pernah kok menyatakan bahwa kita mendukung Hamas, kita mendukung rakyat Palestina. Ya, jadi itu yang harus dipahami. Dan memang mungkin ada di Indonesia mengatakan bahwa ini nggak bisa ini dan sebagainya. Loh, sekarang masalah kemanusiaan yang harus dikedepankan, dan Bapak Presiden selalu mengedepankan masalah kemanusiaan. Ya, dan ini masalah bukan masalah agama. Ya, jangan pula kita jadi, mohon maaf ya, lebih Hamas daripada Hamas gitu kan. Nah, sementara Hamas sekarang sudah oke. Tadi kan Pak Hizbullah bilang bahwa oke, kalau misalnya Hamas tidak perlu diikutkan, kita enggak. Ya, sebagai kompensasi apa? Bahwa Hamas juga melihat bahwa rakyat Palestina tidak boleh terus-terusan dikorbankan. Jadi menurut saya seperti itu sudah disiapkan, dapat endorsement, dan ini yang kemudian akan disampaikan ke Netanyahu, tapi Netanyahu juga harus kemudian komit dengan apa yang sudah disampaikan, karena ini sudah antar negara-negara tetangganya, plus juga Indonesia yang punya penduduk muslim yang besar gitu ya, jadi itu. Oke, baik. Tentu kita nantikan seperti yang dikatakan oleh Pak Hasib, bagaimana pertemuan hari Senin nanti antara Amerika Serikat, Donald Trump bersama dengan Israel, Benjamin Netanyahu, apakah nanti akan ada kesepakatan baru atau justru poin-poin yang sudah diusulkan ini akan kemudian ditindaklanjuti. Terima kasih Pak Hasib, terima kasih Prof. Hikmahanto sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.